شيخنا عبد القادر الجيلاني وشيخنا محمد سلمان المدني وشيخنا محمد أرشد البنجري وشيخنا زين بن عبد الغني وشيخنا أبينا إبراهيم بن محمد وشيخنا عبد الشعيب الرفاعي وشيخنا محمد حسن بك وشيخنا محمد رفيع حمدي شيخ لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم وكرم وعظم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد. Jamaah Mustaklim Darul Maghfirah, kita lanjutkan kajian kita tentang tangga pertama seorang yang ingin menjadi kekasih Allah, seorang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah dengan maqam taubat. Sebagaimana yang dikabarkan oleh Allah dalam Al-Quran, wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kalian semua kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, maka kamu akan menemukan keberuntungan, kemenangan. Keberuntungan di dunia, keberuntungan di akhirat yang Allah berikan kepada orang yang senang bertaubat. Kita ulang sedikit, apa itu taubat? Taubat itu menurut bahasa adalah kembali, berpulih. Apa makna kembali? Apa makna berpulih? Menurut syar'i, kembali daripada perbuatan yang menjauhi Allah. Mana gawian yang membuat kita jauh dari Allah? Segala apa yang diperintah oleh Allah kada kita gawi,
segala apa yang dilarang oleh Allah kita jauhi. Jadi kembali daripada menjauhi Allah dengan segala macam pekerjaannya, kembali mendekatkan diri kepada Allah dengan memperbanyak amal ibadah, memperbanyak amal-amal soleh. Boleh kan? Karena apa boleh? Kita ini asalnya dari Allah. Maka dalam perjalanan hidup di dunia, percobaan, ujian, tantangan, banyak cobaan, banyak ujian, membuat lalai dari Allah, lupa kepada. Kita kembali kepada hakikat asal kita bersama Allah, dengan Allah ketika waktu kita berada di alam arwah. Inilah yang disebut dalam Al-Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan insan dalam bentuk yang terbaik. Yang terbaik yang mana? Ketika kita waktu berada di alam arwah dalam bentuk roh bersama baginda Rasulullah SAW. Ketika Allah menanyakan alastu bi rabbikum, kita semua menjawab di bawah pimpinan baginda Nabi, qalu bala syahidna. Kita bermesraan dengan Allah, berlezat-lezatan dengan Allah, berasik-asikan dengan Allah. Tidak ada dinding antara kita lawan Allah. Nikmat lezat di hadapan Allah dalam ketaatan. Perasaan kita, fitrah kita. Nah, turun ke alam dunia, roh tadi dibungkus dalam kurungan jasad raga ini. Lalu ketika itulah banyak orang yang terpedaya, tertipu oleh kemewahan dunia, kelezatan dunia cuma sementara, kenikmatan yang sesaat, sehingga mereka lalai dari Allah, lupa kepada Allah, melanggar perintah Allah. Dalam perjalanannya Allah memberi hidayah, Allah memberi petunjuk, sadar, oh ya Allah, aku melenceng dari perjanjianku di hadrat Allah, di alam arwah. Aku sudah melalaikan Allah, aku melupakan Allah. Lalu dia bertobat, kembali untuk mendekatkan diri kepada Allah, memperbanyak amal, memperbanyak ibadah, berbuat kebaikan yang banyak. Bila mananya taubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Hei orang-orang yang beriman, bertobatlah kamu kepada Allah dengan taubatan nasuha. Taubatan nasuha itulah taubat yang diterima. Apa tanda taubat orang itu diterima? Apa tanda taubat itu? Taubatan nasuha. Yang pertama, berhenti dari melakukan dosa yang dilakukannya, baik sekarang maupun masa lalu. Stop, aktif. Nah, ibaratnya mabuk-mabukan dan bertobat, aktif mabuk-mabuk. Nang bajudi badadu, aktif bajudi, aktif badadu. Namanya orang ayam, aktif orang ayam. Namanya orang jangkrik. Ini bertahu dia kok. Aktif. Nang ketangguhan manggis. Nang berduitan ketangguhan ayam. Kenapa? 5 kah, 6 kah, bila saya, bila kau hendak bayar, kok sama ibu judi itu, aktif ketangguhan manggis. Pokoknya berhenti. Nah, aku saban malam saja belai sampai subuh hanya beli. Biji bertakun datang di mana nih? Beli kopi ya. Ke surga, datang di majlis pengajian kami tahajudkan di sana.
Tapi di sini kan ada pakai Amerika, pada dimulai maka dimulai itu minum kopi ya. Kalau warung biasa paling 5.000, di sana 50.000. Bila banyak 100 sudah Pak Sulam lagi Pak. Ujar juga. Nah, berhenti. Stop, tidak lagi namun latih menyembati orang, tapi menyembati orang. Dosa gibah nih Pak Aibuai, dosanya kenal. Orang yang menggibah orang lain, kalau dia tidak bertobat dari gibahnya sampai mati, inilah orang yang pertama dijebloskan ke dalam neraka. Orang yang suka menggibah lalu dia bertobat tapi kena menggawi lagi, inilah orang yang paling akhir masuk surga. Ada berapa? Jadi hati-hati ya. Jangan kadang-kadang untung nih, kadang kita mungkin saling dua lawan si atau ada orang membumbu-bumbuin pulang, makin jadi dasar juain betul. Ini ada rumus gue, baik. Kamu itu musuh dari teman musuhmu. Kamu itu musuh dari teman musuhmu. Si A itu memusuhi Pian, membenci Pian, lalu si A itu punya kawan akrab, maka otomatis hampir 99% kawan akrab orang yang memusuhi Pian itu kompak memusuhi juga. Kenapa? Di buku sudah ini. Kalau pada sarik juga, hamok juga, menyangkut pakai menyebabkan pelaku kawan itu. Padahal belum tentu benarnya. Jangan-jangan hanya karena makanya kalau kita dengar seseorang ada kawan yang disayangi bagus lawan si A atau si B, jangan umpat memusuhi juga. Kalaupun bujur juga, gibah. Kalau bujur, fitnah. Nah, kenapa Pak itu yang gibah nih? Kenapa kita hidup kita kacau? Banyak masalah. Mungkin montongnya nak lantik. Kira-kira hakun disambatika, hakun menyambatika. Kalau ada hamba keduanya, pada mungkin pasti itu. Beruntung orang yang disambati orang. Tapi jangan ulang-ulang sekarang menyambati yang liwat. Sama aja kalau dosa atau dosa juga. Tetap kita menjaga sudah, semuanya sudah. Ada orang yang kiri, orang dengki, orang yang kata tujuh lawan kita, yang gak senang lawan kita, lalu menyembati macam-macam. Tenanglah. Seorang yang menyembati kita macam-macam itu tidak akan mengurangi rezeki kita di hadapan Allah. Dan orang yang memuji kita tidak akan menambah rezeki kita di hadapan Allah. Rezeki sudah ada takaran di hadapan Allah. Bahkan hari kiamat ada segolongan hamba Allah yang dilihatkan amal yang banyak, ibadah yang banyak, kebaikan yang banyak, sehingga si hamba ini begitu takjub kagunya mengadu kepada Allah, ya Allah, ini begitu besar karunia yang berikan lawan ulum, ya Allah, pahala yang begitu ganda, padahal ulum, amal ulum, sholat 5 waktu seadanya, sholat sunnah seadanya, zikir seadanya, gemetis, tidak sebanyak ini. Kalau enggak, dari mana pahala ini, ya Allah? Apa ya Allah? Hambaku, ini bukan pahala sholatmu yang banyak, zikirmu yang banyak,
tasbihmu yang banyak, tapi ini adalah pahala yang engkau tidak ketahui. Engkau pun tidak mengetahuinya, tapi pahala besar. Ketika ada orang-orang nanti kanan kiri, muka belakang sana sini menyambat ikan gak ada tahu. Ikan gak ada tahu, disambat orang, ini pahalanya. Nang kada tahu aja disamturkan karena pahalanya. Apalagi nak tahu lalu kita sabar, lalu kita ikhlas menerimanya, lalu kita mendoakan, ya Allah, ampuni dosa orang namanya mati ulun ya Allah. Urut ikhlaskan ya Allah, berikan rezeki yang berlimpah kepadanya ya Allah, lapangkan usahanya ya Allah, damaikan rumah tangganya ya Allah. Woi, kalau biar kawan mendoakan seperti ini Bapak Ibu yang mulia, lihat Allah akan balik doa itu, Allah berikan lawan dia. Dalam hadis disebutkan ada seorang muslim yang mendoakan saudaranya dengan doa yang baik. Saudaranya dengan doa yang baik tanpa diketahui, di rumah berdoakan ya Allah, berikan kesehatan lahir batin kepada Kak Haji Daud ya Allah. Dia orang sabar ya Allah. Gantikan waktu terburuk kaum tulahnya ya Allah. Umpamanya, tahu ada sih dia. Itu aja ribuan malaikat mendoakan lawan pian Pak Aib dengan doa yang sama. Orang baik itu. Apalagi orang yang menyambat kita, orang yang menghina kita, orang yang menzalimi kita, lalu kita doakan si pulang dipun ya Allah, ampuni namanya bangun ya Allah, berikan rezeki halalnya. Oh, betapa kagum mereka. Ya Allah, ini disambati orang, dihina orang, malah berbuat terbaik untuk orang seperti ya Allah, kabulkan ya Allah, kabulkan ya Allah. Tapi memang anak ini Pak Aib jangan. Insya Allah nah adanya di Nurul, di pondok pesantren kita, di Majlis Taklim Darul Maghfirah. Katanya magis ini salah satu tuh sudah ada. Allah Akbar. Kawan bro. Tuh. Nah, ada. Nah ini kunci resep doa kabul. Nah jadi pertama syarat tobat tadi adalah berhenti dari kita berbuat nang kada sonoloh, nang menzalimi diri kita, nang membuat Allah buka, stop. Kemudian yang kedua, menyesal. Berhenti, akan stop. Lalu timbullah perasaan penyesalan di hati, ya Allah. Aku banyak berbuat dosa ya Allah. Aku banyak melanggar perintahmu ya Allah. Ya Allah, dasar nafsu nih, penggulingan terus. Mendengar aja suara aja tetap guring pulang. Ya Allah, ya Allah, itu sebab. Tahu aja habis subuh kok ada bagus lagi sembahyang. Guring pulang. Habis subuh. Anak itu habis istirahat bagus. Ya Allah. Bapak diharapkan bila kamu sebaiknya jangan tidur pada subuh, karena mewasi penyakit fakir. Mau pada subuh yulisul fakir. Guring habis subuh itu mewasi penyakit fakir. Coba aja pian buktikan habis subuh guring hapuran pian. Guring ya. Ternyata melarang kok kainan. Kalau ke subuh juga guring, guring. Oh, dan akhir-akhir hujan mana mungkin. Bisa sampai jam 9 ya kalau menonton. Ini merupakan kulit kol, Pak. Lihat aja, hati itu gelisah. Ada nyaman, membubuk. Apalagi subuhnya masih akan begini. Coba rasakan bangun sebelum subuh.
kemudian berzikir, berwirid, beramaliyah, bertakarrub kepada Allah sampai isyraq. Terus isyraq 2 rakaat, lu beramaliyah lagi, berzikir lagi, menunggu duha lagi. Coba aja, lapang dada, nyaman hati. Kata Pak, wirid itu amalan-amalan. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Lalu berzikir la ilaha illallah. Maka kita jika hati Allah itu wirid pada Allah, wirid pada taat. Lalu kita baca Yasin, Tabarak, Al-Waqiah, As-Sajadah, salat sunat, itu adalah tentara yang mengawal jiwa kita, dan mengawal hati kita, dan masuk dalam hati kita, mengawal bersama para malaikat. Setiap huruf-huruf Al-Quran ada hadamnya malaikat. Sehuruf namanya kita membaca Yasin, berapa huruf tuh? 2 huruf, ya dan sin, 2 huruf, 2 malaikat mengawalnya, 20 pahalanya, 20 nur masuk tentara nur ke dalam dada kita. Alif Lam Mim, berapa huruf? 3 huruf, 30 pahalanya, 3 malaikat yang mengawal, termasuk mengawal kita. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa huruf? 19 huruf ini. Ini bilangan prima yang nggak dapat dibagi oleh bilangan yang lain. Dasar 19, angka dasar 19. Isi kandungan Al-Quran dalam Bismillahirrahmanirrahim. Berarti 10 1 huruf, 190 nilainya. 110 murna tentara yang bersama diri kita, dan setiap huruf 19 malaikat lagi yang mengawal kita. Gak gampangan. Inilah wirid-wirid zikir la ilaha illallah, Allahu Allah, dan salawat yang masuk ke dalam nur hati kita, jiwa kita, dan mengusir syaitan-syaitan nafsu, dan membuat kekuatan di penerang. Makanya penting, karena makin banyak wirid, makin bagus, makin kuat jiwa kita. Makanya kalian yang sudah terbiasa berwirid, beramaliyah, wiridnya tak kurangi, tantaranya kurang banyak. Nurnya pindah berkurang sedikit. Maka perlu banget wirid kita amalkan. Ini menolongi kita, ya. Bahkan menolongi kita dan sampai ke alam kubur. Makanya dalam wirid apapun perlu istiqomah. Nah, kayak kau supaya istiqomah, minta Allah istiqomah. Maka itu wasiat abah guru. Nah, tolong jadi jangan ditinggal setiap sujud kalau kawan. Setelah kita membaca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, maka jangan ditinggal minimal sekali membaca dengan qasad doa Ihdinas siratal mustaqim. Bagus 3 kali. Kalau 3 kali, ya paling ada di sujud terakhir minimal 3 kali. Lebih banyak 7 kali, bagus lagi, sempat. Tapi yang disempatkan paling ada sekali barang minta, apalagi 3 kali. Minta, tunjuk kami jalanmu yang hak, jalan yang benar, mustaqim, jalan yang istiqamah. Apa istiqamah? Teguh pendirian, kada tergoyahkan, kada terombang ambing. Kayak dia tidak. Yani jangan berdistakali dalam maghfirah dan istiqamah. Kenapa? Kalau cobaan, macam-macam, ujian kanan, ujian kiri, tapi tetap istiqamah biar terbetis. Kadang-kadang majlis ini kadang tetap, kalau orang biasanya berkata waktu bilangnya malam Selasa sudah tahu. Malam Rabu, kan bawa. Ini
Majlis kita di Jawa ini majlis yang aneh. Timbahan tuh seminggu 3 kali. Timbahan tuh 2 kali sekali. Tapi lu lihat ya Allah, jamaahnya ada dalam protes, malah tetap istiqamah makin ketujuh. Allah, lu kagum langgurkan luar biasa. Mudah saparen, kumpulnya kata ada, bahan turun bahan ada, bahan waktu ubah, kira-kira kosong majlis loh. Kenapa? Ini bukan karena siapa-siapanya, karena pian-piannya di istiqomah. Nah itulah istiqomahnya, goncangan, ujian, cobaan, kanan, kiri, muka, belakang, apapun ceritanya, apapun dimanapun wadahnya, dianggap di sini kah bedusnya, dianggap di masjid kah bedusnya, dianggap makanya bobok kah, tatap datang, itu istiqomah. Oh, luar biasa. Dan pengajian kita ini di awal berdirinya ada dari tahun 99, tapi tidak ada lebih beda dari pengajian bermula dari tahun 2000-an lah, 2001-an sedang boleh majlis kita nambah tetap sampai hari ini. Berapa tahun sudah? 22 tahunan lebih sudah. Teruji sudah hubungan pianina dan silih berganti istiqomah. Banyak jamaah dan Tuhan bersuara, kami mengaji sampai mati ya Tuhan, dan sampai meninggal meninggal sampai habis umur, hanya tak ada sing pihak diganti dengan anak-anak lagi, keluarga lagi, terus. Allahu Akbar. Istiqomah dalam menuntut ilmu. Istiqomah dalam amal, konsisten, kada berubah, apapun kisahnya, apapun ceritanya. Kalau sudah diamalkan, ada subuh, yasin, tabarak, masih tak belajar duduk. Kalau ada kesimpulan tinggal 2 hari itu dibayarinya, mungkin pada zuhur, tapi toh nanti baca yasin, dibacanya yasin, baru zuhur. Kalau amal tinggal, dibacanya. Kada ojo, habis zuhur, habis asar. Kada ojo, di mana ada waktu, hari itu tetap dibayarinya. Istiqamah dalam amal. Khairul amal adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal yang rutin, yang istiqamah walaupun sedikit. Bahkan kelebihan orang yang istiqamah, al-istiqamatu khairun min alfi karamah. Orang yang istiqamah lebih baik daripada 1000 orang yang punya karamat. Allahu Akbar. Bahkan Allah janjikan kepada orang yang sudah istiqamah, zahir batinnya istiqamah, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Orang-orang yang mengatakan Rabb kami itu adalah Allah, kemudian istiqamah kepada Allah Ta'ala, jiwa kaya bertujuh hanya Allah, istiqamah dalam amal zahir dan amal batin, istiqamah 5 waktunya, istiqamah wirid-wiridnya, harus diajar guru-gurunya, la ilaha illallah, 165, dan dikir hati Allah, istiqamah terus sampai meninggal. Tanazzalu alaihimul malaikah. Tentara-tentara wirid nantinya baca itu turunan mengawal. Nur wirid mengawalnya, para malaikat mengawalnya. Allah. Apa kata para malaikat? Allah. Tanazzalu alaihimul malaikah. Allah takhafu wa la tahzanu. Jangan takut. Jangan berduka cita, jangan bersedih. Lebih-lebih saat kita nanti akan meninggalkan dunia.
Saat-saat berharap rahmat tolongnya Allah, detik sakaratul maut yang menegangkan, yang para syaitan berkerumun untuk mengerumuni, menjatuhkan iman kita. Maka tentara Allah, wirid nur, para malaikat rahmat turun mengawal, menjaga kita. Tanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Jangan takut ya. Jangan takutan. Jangan bersedih menghadapi kematian. Karena perlu ya malaikat. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kabar gembira untuk dia, hai orang yang istiqomah dengan surga dan segala kenikmatannya. Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Ujar malaikat, ujar tentara Nuh, wirid itu kata, kamilah yang mengawalmu di dunia. Dia orang yang punya wirid dikawal malaikat, dikawal Nuh wirid tadi dikawal. Di dalam dadanya hatinya dikawal. Cuma tadi melihat saudara kita, andaikan dibuka Allah hijab, melihat orang beriman ada wiridnya, wah melebihi terangnya matahari. Cuma dihijab oleh Allah. Nah, awliyaukum fil hayatid dunya. Di dunia kami mengawal pian, di akhirat kami mengawal pian. Timbul penyesalan akan dosa yang dikerjakan. Dan yang ketiga, bertekad dengan sungguh-sungguh untuk tidak melakukan lagi esok hari. Artinya bertekad sungguh-sungguh tidak akan menggembira kayak apakah godaan yang aku juga ya, tetap tidak lagi. Dengan kalimat yang lalu, biarlah sudah berlalu, aku bukan yang dulu lagi. Ini kalau dosa kita kepada Allah sebesar apapun. Nah kembali, kalau dosa kita kepada manusia ditambah yang keempat, minta ridho, minta halal, minta maaf, minta ampun kepada orang yang kita zalimi. Apa keberuntungannya orang yang bertobat? An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahu ashaddu farahan bi taubati 'abdihi hina yatubu ilaihi min ahadikum kana ala rahilatihi bi ardi falatin. Allah sangat bergembira, Allah senang atas taubat seorang hambanya, melebihi kegembiraan seseorang di antara kalian yang tersesat dengan tunggangannya di negeri yang tandus, yang mana tunggangannya kembali. Jadi ceritanya begini, hadis ini diumpamakan seseorang yang dalam pengembaraan dengan kudanya, dengan perlengkapan makanan dan minuman semuanya, pakaiannya dalam siap dengan kudanya, dalam perjalanan di padang pasir Sahara. Rupanya kelelahan, kecapean, beristirahatlah orang tersebut. Beristirahat, tertidur nyenyak. Tertidur nyenyak, kuda dan segala perlengkapan keduanya ada lagi hilang kemana? Sedangkan pada pasir Sahara tidak ada seorang pun yang menemaninya. Bingung, bagaimana kacau pikirannya orang tersebut, bagaimana sakit hati. Aduh, kemana mengadu? Semuanya lautan pada pasir Sahara,
Perbekalan habis semua, hanya ada dibagi-bagi minuman di sana, makanan di sana, kuda kadang kemana nih? Bayangkan murungnya hatinya, sedihnya dirinya. Dalam kesedihan dan kemurungannya, tiba-tiba ada di hadapannya kuda tadi kembali datang dengan lengkap dengan pakaian, makanan, minumannya. Bagaimana gembiranya luar biasa. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Aku Tuhanmu, engkau hambaku. Takjubnya saking kesukaan kesal sambal. Saking kegembiraan, aku Rabbmu, engkau hambaku. Ya Allah, salah sambalnya, saking kesukaannya. Nah, ujar Rasulullah, Allah Ta'ala itu lebih senang, lebih gembira kepada hamba yang bertobat melebihi orang yang berada di padang pasir tanpa Sahara yang mengembarakan kudanya, kayak perlengkapannya yang hilang kembali lagi. Allahu Akbar. Sekali kita memanggil, ya Allah, hambaku, ayo puluhan ribu kalau ya Allah, hambaku, ayo sini, kembali. Makanya Allah memanggil kita orang yang ahli maksiat dan panggilan qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Hambaku yang bergelimang dosa dan maksiat. Allahu Akbar. Maksiat banyak, dosa banyak, tetap Allah panggil hambaku, kesayanganku. La taqnatu min rahmatillah. Kalian jangan putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Allah akan mengampuni seluruh dosamu. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Maka itu ini yang disindir pada Sayyidina Ali karramallahu wajhah radhiyallahu anhu. Ajaban liman yahliku wa ma'ahun najatu qila lahu wa ma hiya qala at-taubatu wal istighfar. Sungguh aneh ujar Ali, ada orang yang celaka yang masuk neraka itu aneh. Kalau sudah hamba Allah masuk neraka aneh, ajaib. Kenapa ajaib? Padahal di tangannya ada penyelamat, ada benteng dengan kekuatan yang dahsyat. Tapi orang hendak menyerangnya luka, padahal ada bentengnya, ada penyelamatnya. Aneh, kok sampai luka juga, kok sampai sakit luka juga, sampai celaka juga. Padahal dia punya benteng, penyelamatnya ada, penawarnya ada. Para sahabat bertanya kepada Nabi, apakah penawarnya itu? Taubat dan istighfar. Bahkan Nabi Musa Abdullah bin Qais al-Asqari radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, Inna Allah azza wa jalla yabsutu yadahu bil laili liyatuba musii'un nahari. Allah membuka lebar tangannya, tapi jangan yang tangan manusia lah. Tuh bahasa kias kamu, bahasa mutasyabihat. Tangan Allah kayak apa? Laisa kamitslihi. Dan Allah ada punya tangan kiri, tangan kanan berasaan. Kayak itu jangan diumpamakan. Tapi Allah membuka tangannya, membuka lebar. Akan tobat hambanya di malam hari yang dilakukannya di siang hari.
Siapa yang dosa kalian bertobat, minta ampun, Allah ampuni. Wa yabsutu yadahu bin nahari liyatuba musi'ul laili hatta tatlu asyamsu min maghribiha. Allah membuka tangannya lebar-lebar untuk menerima tobat hambanya di siang hari yang dilakukannya pada malam hari. Jadi usahakan bila malam hari pada maghrib, pada isya, hendak boleh baca istighfar. Siang hari baca istighfar. Allah Maha menerima tobat hambanya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasul sallallahu alaihi wasallam muttafaqun alaih yadhaku Allahu ila rajulaini yaqtulu ahaduhumal akhara yadkhulani al-jannata yuqatilu hadha fi sabilillah fayaqtulu summa yatubu Allah ala qatili wastashhadu. Allah ketawa itu enggak, jangan bayangkan Allah itu hanya bahasa Allah tersenyum, ketawa bahasa-bahasanya. Yadhakullah, Allah tertawa kayak apa? Ila rajulaini, melihat dua orang yang saling membunuh. Kedua saling membunuh, tapi keduanya masuk surga. Sedangkan hadis adalah al-qatil wal maqtul finnar, yang membunuh dan yang dibunuh masuk neraka. Ini malah ada dua orang yang saling membunuh masuk surga keduanya. Allah tertawa. Kenapa? Yang satu terbunuh karena membela agama Allah. Terbunuhnya karena membela agama, matinya mati syahid. Kemudian yang membunuh tadi, tobat, masuk Islam, kan perang. Nah, membunuh, tobat, masuk Islam, lalu berperang membela agama Allah, dia terbunuh pulangnya. Nah, itu maksudnya. Keduanya membunuh dan dibunuh masuk surga. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan peringatan bagi Nabi, ya ayuhan nas tubu ila rabbikum fa inni atubu ilaihi fil yaumi mi'ata marrah. Kalau kemarin 70, lebih banyak dari 70. Ini Nabi mengingatkan, hai orang-orang, hai manusia, tobatlah kamu kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya. Aku tidak kurang dari 100 kali setiap hari bertobat, membaca istighfar, meminta ampun. Dari bisa lebih. Jadi ukuran istighfar itu minimal 70 sampai 100, tapi lebih banyak lebih bagus. Ayo para jamaah yang mulia, dengan kajian kita sore ini, saatnya kita semua memperbanyak taubat dan istighfar. Seluruh Nabi memperbanyak taubat dan istighfar. Nabi Adam memperbanyak taubat dan istighfar. Seluruh Nabi-Nabi taubat dan istighfar. Baginda Rasulullah taubat dan istighfar. Sampai Nabi mengatakan, ana nabiyut taubah. Aku nabinya orang yang bertobat, orang yang meminta ampun kepada Allah. Pemimpinnya Sayyidul Istighfar, pemimpin orang yang beristighfar, baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah,
Ayo mari kita perbanyak membaca Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Satu. Selain istighfar, agar dosa-dosa kita dibersihkan oleh Allah, tambahi amalannya. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi. Perbanyaklah kita membaca sholawat. Kenapa? Ketika Sayyidina Jibril datang mengkabarkan kepada Rasulullah, wahai Rasul, Allah kirim salam kepadamu, dan Allah mengkabarkan siapa-siapa di antara umatmu yang bersalawat kepadamu dengan sekali salawat saja, maka Allah mencurahkan 10 salawat kepadanya. Dalam riwayat Imam An-Nasai, maknanya 10 salawat itu dari Allah untuk orang yang sekali bersalawat, 10 dosa digugurkan, ditambahi dengan 10 pahala, ditambahi dengan 10 derajat. Artinya apa? Bagi orang yang bertobat kepada Allah Ta'ala, selain membaca istighfar, minta ampun, astagfirullahaladzim, maka syarat tobatnya lagi untuk lebih dahsyat lagi dengan memperbanyak membaca salawat. Sekali kita baca salawat, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, maka ketika itu 10 salawat Allah diberikan kepada kita langsung kontan, kada pakai kredit. Langsung Allah berikan kepada siapapun, hatta kepada orang yang ahli maksiat kah, orang pendosa kah, maka ya langsung diberikan oleh Allah. Sekali salawat 10 dosa digugurkan, otomatis, dan ditambah lagi dengan 10 pahala Allah. Ditambah lagi dengan 10 derajat. Kalau disuruh memilih, kalau salah satu di antara dua, baca istighfar atau baca salawat, maka kita diperintahkan memilih membaca salawat. Karena di dalam salawat sudah ada istighfar, di dalam salawat ada zikir, di dalam salawat ada istighfarnya, ada zikirnya, ada salawatnya. 3. Bukan meremehkan istighfar, tetap kita baca istighfar. Istighfar kita baca dengan sungguh-sungguh, lalu ditambahi dengan membaca salawat. Jadi orang yang merasa banyak dosa, batuyuk dosanya, berbanyak salawat. Ikuti. Banyak salawat, banyak salawat, banyak salawat. Ini isyarat dalam Al-Quran. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfarahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima.
walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka. Jika sekiranya orang yang zalim, orang yang bergelimang dosa, yang banyak maksiat datang kepada engkau, wastaghfirullah, lalu mengadukan akan dosanya, maksiatnya, kesalahannya kepada engkau, wahai Rasulullah, untuk meminta ampun kepada Allah. Wastaghfirullahumur Rasul, lalu Rasulullah memintakan ampun kepada Allah. Apa dia? Lawajadullaha tawwabar rahima, maka dia akan temukan Allah menerima tobatnya, Allah sayang orang tersebut karena Nabi memintakannya. Ini ayat turun ketika Rasulullah masih hidup. Ayat ini berselang tidak beberapa lama, datanglah seorang Arab Badui. Arab Badui itu Arab pedalaman, Arab kampung. Datang ke Madinah ingin bertemu Rasulullah. Dia nggak tahu kalau Nabi sudah meninggal. Ternyata Rasulullah meninggal. Maka di hadapan makam Nabi, orang Arab Badui ini menangis. Ya Rasulullah, aku datang kepadamu, orang yang bergelimang dosa, bergelimang maksiat, penuh dengan kesalahan, datang kepadamu. Tapi kau sudah wafat ya Rasul. Allah mengatakan dalam Al-Quran, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfirallahumur Rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Datang kepada engkau untuk mengakui dosanya, tapi kau sudah meninggal, bagaimana nasibku ya Rasul? Setelah itu menangis, mengadu-ngadu dengan Nabi. Berarti berjalan. Rupanya ada sahabat Nabi, Sayyidina Uqbi, dalam tertidur, langsung Nabi menemui Sayyidina Uqbi tadi dalam tidurnya. Hei Sayyidina Uqbi, kejar itu orang Arab Badui, katakan kepadanya dosa sudah diampuni oleh Allah. Langsung berbangun Allah SWT. Ada juga dari satu kaum mengatakan, yang lain datang, tiba-tiba di dalam kurung itu bersuara, Allah, itu Allah tak mengampuni dosa engkau. Jadi sama aja baik Nabi hidupkah, Nabi wafatkah, sama saja. Beruntunglah orang-orang yang bisa ziarah kepada Rasulullah. Nabi datang ke makam Nabi, perbanyaklah istighfar di sana, ngadu sama Rasulullah, ya Rasulullah yang membantumu najatan jauh, banyak dosa, banyak maksiat. Ada sebahasa Arab, bahasa Banjar ya. Berarti dia sudah banyak dosa, banyak maksiat, minta ampun kepada Allah. Bagus dibacai amalannya Imam Musyairi, ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waqfir lana ma madha ya wasi'al karami, ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waqfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabb, dengan kemuliaan Nabi dari Mustafa, ya Allah, balligh maqasidana, kabulkan hajat-hajat kami ya Allah. Waghfir lana ma madha, ampuni dosa-dosa kami yang lalu ya Rabb, ya wasi'an karami, wahai Allah yang maha luas karunia-Nya. Ayo pada jamaah semua kita perbanyak salawat. Man shalla alayya asyran sallallahu alaihi mi'ata, 10 kali bersalawat kepada Rasulullah, maka 100 salawat Allah, 100 dosa digugurkan langsung, 100 pahala ditambahin, dosa diberi, dihapuskan, diberi pahala. Allahu Akbar. Ditinggikan derajat. Allahu Akbar. Dipandang cinta oleh Rasulullah, dipandang cinta oleh para malaikat, dipandang cinta oleh Allah.
Wa man shalla alayya mi'atan, siapa yang bersalawat kepada Nabi 100 kali dengan hati yang khusyuk, yang hadir waktu salawat dengan penuh perasaan. Ribuan salawat Allah, ribuan dosa dihapuskan, ribuan pahala diberikan, ribuan derajat ditinggikan. Kata Allah lahu baina ainai baratan minan nifaq wa baratan minan nar. Wa asyalallahu Allah yaumil qiyamah ma'a syuhada Allah jabidahiyah. Bebas dari sifat munafik, bebas dari siksa api neraka bersama orang mati syahid di dalam surga. 100 kali Bu, Pak. Minimal sehari semalaman. Minimal. Lebih banyak lebih bagus. Ayo. Jangan kur, bersalawat jangan kur. Nabi kada bahagia lawan salawat kita kada bahagia, kada. Itu untuk kita. Rasulullah air gelas penuh dengan air, penuh dengan rahmat. Kita di piringannya. Kalau kamu melimpahkan air ke dalam gelas yang penuh, kemana ke dalam kembalinya? Piringan. Makin banyak salawat kita, makin kembali pada diri kita. Rasulullah itu kayak cermin. Nah, baca salawat kayak sinter. Kalau nyinter cermin, kembali kemana? Yang menyinter, makin terang sintarnya, makin kembali pantulan nurnya kepada kita. Bukan untuk Rasulullah, untuk kita. Dan ini penangkal, hadap, penangkal murkanya Allah, istighfar, salawat, zikir. Ayo, bantu salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Boleh? Allahumma lebih lengkap. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ma kana Allahu liyu'azzibahum wa anta fihim. Quran, kami Allah tidak akan mengajak mereka, wahai Muhammad Rasulullah, kalau engkau bersama mereka. Yang mana? Orang yang bersalawat itu bersama Rasulullah. Berulangi, orang yang bersalawat bersama Rasulullah. Salat yattasilu biha ruhul musalli alaihi bi. Orang yang bersalawat itu rohnya berhubungan dengan Nabi, ittisal. Arti berhubungan itu ada berjarak. Maksudnya aku ada jarak, ada berjarak. Parah benar lawan Rasulullah. Parah hampir. Waktu kita bersalawat hampir lawan Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita berpikir Allah untuk bisa ziarah ke makam Rasulullah. InsyaAllah kita berdoa sama-sama, datang ke sana, ziarah bersama, kumpul bersama Rasulullah. Barangkali ini saja kajian kita sore hari ini.